lebih sungguh melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku melayani lebih sungguh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pada pagi hari yang indah ini, di bulan yang baru ini. Kiranya kekuatan dan sukacita daripada Tuhan menopang kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya terang Roh Kudus menyinari hati kami, dan firman-Mu yang adalah kebenaran menjadi kekuatan dan semangat, pelita terang di dalam perjalanan hidup kami. Roh-Mu menyertai kami dimanapun kami mendengar firman Tuhan pagi ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai ayat ke-28 menjadi renungan pada pagi hari ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering kita dengar oleh seorang ibu kepada anak-anak ketika mereka menginjak dewasa. Nah, kalau kamu besar nanti, kamu jadi apa ya? Saudara, tentunya jawabannya bermacam-macam. Ada yang bilang mau jadi polisi, ada yang mau jadi perawat, aku mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, penyanyi, bintang film, dan lain sebagainya. Suatu hari ada anak ditanyakan, nah kalau kamu kepengen jadi apa? Aku kepengen jadi pemungut sampah, karena aku kepengen kotor. Demikian saudara, biasanya bahasa anak-anak ketika mereka ditanya, kalau besar nanti jadi apa? Mungkin kita perlu membayangkan pertanyaan yang pada waktu dipertanyakan kepada Tuhan Yesus pada waktu dia masih remaja. Saudara, pasti jawabannya sangat lain. Saya percaya dia memberikan jawaban bagi setiap kita. Saya ingin menjadi seorang yang berbeda. Yesus menjawab, aku mau menjadi seorang pelayan. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin jawaban ini jarang kita dengar, saudara. Kedengarannya amat rendah dan menghina, kurang bermartabat. Saudara-saudara, seorang penulis mengatakan orang-orang Kristen seharusnya menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesamanya. Tetapi kebanyakan dari kita dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha dan pekerjaan secara umum, sikapnya adalah apa yang saya bisa peroleh, bukan apa yang saya bisa beri. Memang kalau kita membayangkan diri
Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kedengarannya cukup mulia, memberi semangat. Siapa sih yang tidak mau menjadi pelayan Sang Raja? Pelayan Tuhan pasti semua tahu. Tetapi berbicara mengenai pelayanan bagi orang lain, kita mulai memikirkan konsekuensi. Kita merasa kurang mulia. Kalau melayani Tuhan mulia, tapi melayani sesama merasa rendah. Melayani Tuhan menguntungkan, melayani orang lain mungkin tidak menguntungkan. Melayani Tuhan mungkin akan mendatangkan keuntungan dan kemuliaan dari siapapun. Tapi mungkin melayani sesama kita merasa kurang termulia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi teladan sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Untuk menjadi pelayan Tuhan, maka kita juga harus menjadi pelayan manusia. Kita harus memulai dalam diri kita dalam pelayanan dan pekerjaan. Seorang pegawai yang melayani dengan jujur dalam pekerjaannya akan menghormati Tuhan dan akan menambah nilainya di mata atasannya. Tetapi seorang pegawai yang melayani diri sendiri jarang dihargai di perusahaan dimanapun juga. Saudara, itulah ajaran dan teladan Tuhan Yesus, sikap seorang anak manusia yang kita teladani. Kita harus melayani. Di bagian lain, saudara, Tuhan menjelaskan lebih lanjut bagaimana para murid, orang-orang memberi sedekah yang kurang mampu. Bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan, janganlah jadi seperti mereka. Kamu mendengar, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, bukan begitu. Jadi kunci keseluruhan khotbah Tuhan Yesus, janganlah kamu seperti mereka yang diwarnai dengan kemunafikan, ketidakjujuran, dan topeng-topeng agama. Tapi Tuhan lebih mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melayani dari hati, dari kesungguhan, dari ketaatan kepada firman Tuhan. Kiranya hari ini saudara-saudara, kita memulai cara dan sikap hidup Kristen yang Tuhan ajarkan, teladan yang Tuhan ajarkan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita berdoa, syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami supaya kami melayani lebih dulu, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dunia sedang dilanda krisis tentang kasih, perhatian, krisis bagaimana seorang memerlukan penghiburan dan kekuatan. Dunia sedang membutuhkan Tuhan. Pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang memulihkan, yang memuridkan, yang menjadi terang dan teladan bagi banyak orang, supaya dunia ini akan mengenal Yesus Kristus, anak manusia yang datang, yang melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tolonglah kami Bapa, pimpinlah kami, lihatlah setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari ini, supaya sungguh kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan, sukacita dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, berkati gereja Kristus Ketapang dan seluruh pos-pos, berkati semua pelayanan-pelayanan, berkati semua program-program yang sudah dicanangkan. Kiranya nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan Yesus semakin dimasyurkan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, Tuhan menyertai dan memberkati karya, pelayanan, dan kehidupan kita. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi